Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak lupa kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita dapat silaturahim dan menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram sampai hadis 1061. Ngan Jabir bin Abdillah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aqta fi sadaqi imra'atin, barang siapa memberikan mas kawin terhadap wanita atau perempuan, sawikon au tamron faqad istahalla, memberikan mas kawin yang berupa gandum atau kurma, maka sungguh ia telah jadikan halal. Akhrajahu Abu Dawud wa asyara ila tarjihi waqfihi, diriwayatkan, dikeluarkan oleh Abu Dawud, dan Abu Dawud memberi isyarat bahwa hadis ini lebih kuat mauquf. Hadis ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki ketika menikah dan sudah memberikan mas kawin, baik berupa gandum atau kurma, itu sudah membuat halal farjinya wanita. Kalau sudah memberikan mas kawin, maka wanita itu sudah boleh dikumpuli setelah mengadakan ijab dan qabul. Walaupun mas kawin itu hanya gandum atau beberapa biji kurma.
Hadis ini mauquf, perkataan sahabat tidak sampai pada Nabi, yaitu perkataan Jabir bin Abdullah. Tapi ada hadis juga yang sahih bahwa sebaik-baik mas kawin itu adalah yang paling muda. Jadi kalau wanita itu dikasih beberapa biji kurma sudah ridho, ya tidak masalah. Karena mas kawin itu nanti akan menjadi milik daripada calon istri tersebut. Ngan Abdillah bin Amir bin Rabi'ah ngan abihi dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari bapaknya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ajaja nikah khamra'atin ngala na'laini. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan menikahi wanita dengan mas kawin 2 serandar atau sepasang serandar. Akhrajahu Tirmidzi wa shahhahahu wa khulifa fi dzalika. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mensahihkan hadis ini, tetapi diperselisihkan tentang kesahihannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, boleh mas kawin itu dengan sepasang serandar atau sepasang sepatu. Jadi seandainya ada kaum laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan mas kawin sepasang serandar jepit, itu sah dengan catatan wanita itu ridho. Nenggi, ya ditemu bareng kok. Minimal sepasang seperangkat alat sholat. Niku 500.000 nggih punika. Ngan Sa'id bin Sa'd qala, dari Sahal bin Sa'ad dia berkata, Zawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan imra'atan bi khatamin min hadidin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan mas kawin cincin dari besi. Ya, kalau di sini ya skru. Hadis diriwayatkan oleh Hakim wa huwa tarafun minal hadis tawili al-mutaqaddimi fi awailil nikahi. Diriwayatkan oleh Hakim, hadis ini potongan dari hadis yang panjang yang telah lalu, fi awailil nikah, ya di permulaan nikah. Jadi hadis kemarin bahwa ada seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah bersama banyak sahabat. Jadi wanita itu minta dinikahi oleh Rasulullah. Dulu itu banyak, Pak. Kalau Rasulullah mau,
banyak wanita yang ingin dinikahi oleh Rasulullah. Ya. Kalau sekarang ya banyak Pak. Wanita itu pengen dinikahi kiai itu banyak. Termasuk pengen dinikahi ustaz. Tapi kalau kebetulan saya belum ada yang minta dinikahi saya. Kemudian Rasulullah melihat dari bawah sampai atas, tapi Rasulullah tidak memberikan jawaban apa-apa. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak ada kemauan untuk menikahi wanita itu. Maka ada sahabat yang berdiri. Kalau Rasulullah dia matur, kalau Rasulullah tidak ingin menikahi wanita ini, tolong wanita ini dinikahkan dengan saya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada wanita tersebut, kamu punya apa? Tolong pulanglah, tanyakan kepada keluargamu mas kawinnya apa. Setelah pulang, ternyata di rumah tidak punya apa-apa untuk memberikan mas kawin. Maka Rasulullah memerintahkan kembali, pulanglah, tanyakan keluargamu punya tidak cincin dari emas, cincin dari besi. Dia pun kembali memberi kabar kepada Rasulullah bahwa keluarganya cincin dari besi saja tidak punya. Memang kehidupan pada zaman sahabat sangat prihatin. Kemudian duduk, karena Rasulullah tidak ada komentar apapun, maka sahabat itu kemudian akan pergi, kemudian dipanggil kembali. Kamu punya apa untuk mas kamu? Saya hanya punya kain separuh, kain bawah. Jadi kain hanya punya sarung, tapi bajunya tidak punya. Hanya punya itu hartanya. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat itu, kalau kawin itu, kain itu untuk mas kawin. Kalau dipakai istrimu, kamu pakai apa? Wih lah mau putar kartu ini. Corong bareng, kamu kain cincin. Kalau kamu pakai, istrimu pakai apa? Susah lah. Maka Rasulullah bersabda, kamu hafal di dalam Al-Quran surat apa? Kemudian menyebutkan sampai 5 surat yang panjang, yang panjang-panjang, termasuk Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa, dan seterusnya. Ya sudah, kamu ajarkan 10 ayat dari Al-Quran untuk mas kawin. Kemudian diajarkan itu, Pak. Maka tadi di dalam hadis itu di tengah-tengah Rasulullah mengatakan, apakah kamu punya cincin dari besi? Itu menunjukkan mas kawin itu diperbolehkan walaupun cincin dari besi. Dia tidak punya, akhirnya mas kawinnya adalah mengajarkan ayat Al-Quran. Hebatnya para sahabat itu walaupun tidak punya pakaian, tapi hafalannya luar biasa. Kula panjenengan sami pakaian itu 1 lemari lebih, Pak.
tapi hafalannya hanya inna atau inna. Bedanya di situ. Kulhu dan seterusnya. Maka dari itu mas kawin dengan cincin besi diperbolehkan. Nganaliin qala la yakunul mahdu aqalla min ngasarati darahimah. Dari Ngani radhiyallahu anhu dia berkata, tidak boleh mahar atau mas kawin itu kurang dari 10 dirham. Akhrajahu Daraqutni mauqufan wa fi sanadihi maqal. Diriwayatkan oleh Daraqutni, hadis ini mauquf, hanya sampai kepada sahabat, bahkan sanadnya juga diperselisihkan tentang kesohihannya. Maka hadis ini adalah tidak sahih. Kalau hadis ini sahih, berarti mas kawin sepasang sepatu tidak boleh. Mas kawin cincin dari besi tidak boleh. Karena 10 dirham itu hampir 4 gram. Karena 1 dinar itu 12 dirham. 1 dinar itu hampir 4,5 gram emas murni. Ya katakanlah 10 dirham berkisar 4 gram. Kalau 1 gram harganya itu 900 ping 4 meh petang juta gitu. Maka dari itu hadis ini adalah termasuk hadis yang dhaif. Di samping mauquf bukan perkataan Rasulullah, di samping itu sanadnya rawi-rawinya ada yang dhaif. Maka hadis ini tidak bisa untuk pedoman. Ngan Muqbah bin Ngamirin qala, dari Muqbah bin Ngamir dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus sadaqi aisaruhu. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahul Hakim. Sebaik-baik mas kawin itu adalah yang paling mudah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Hakim. Maka kalau bisa mas kawin itu yang mudah. Misalkan kita punya anak perempuan mau nikah, ya mas kawinnya tidak usah yang sulit-sulit, walaupun itu adalah hak daripada wanita. Kalau bisa yang mudah, yang kira-kira calon suami itu mampu untuk memberikan mas kawin. Ya jangan minta misalkan kunci rumah. Maksudnya kunci rumahnya, kunci netok dan jaket alun-alun itu apa? Ngan Aisyah anna Amrata bintal Jawni ta'awadzat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khina udkhilat alaihi tani lama tazawwajah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Amroh binti Al-Jaun berlindung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khina udkhilat alaihi, ketika dimasukkan menghadap Rasulullah
takni lama tazawwajaha, maksudnya ketika Rasulullah menikahinya. Faqala, Rasulullah bersabda, laqad mudti bima'adin, sungguh engkau telah berlindung di tempat berlindung yang sebenarnya. Watallaqaha, kemudian Rasulullah mentalaknya, menceraikannya. Wa amara Usamata yumattiha bisalasati aswabi. Kemudian Rasulullah memerintahkan Usama agar memberi sesuatu yang menyenangkan, yaitu dengan 3 kain. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa fi isnadihi rawin matruk. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di dalam sanadnya ada rawi yang ditinggalkan. Wa aslul qissati bi sahihi min hadisi Abi Asidin As-Sa'idi. Dan asal hadis ini, asal kisah ini di dalam kitab Bukhari yang sumbernya dari Abu Asid As-Sa'idi. Jadi kalau di dalam kitab Bukhari itu dijelaskan bahwa Rasulullah itu mau menikahi Amroh, kemudian Aisyah dan juga Kafsah itu ada yang menyisir rambutnya dan juga memberi minyak rambutnya. Kemudian salah satu, yaitu Aisyah dan Kafsah, istri Rasulullah, itu mengatakan kepada Amr, Rasulullah itu senang terhadap wanita. Kalau wanita itu ketika menghadap Rasulullah mengatakan ta'awwadzat min Rasulillah, wanita itu berlindung kepada Allah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah menikahi Ngamroh itu mengatakan kepada Rasulullah ketika masuk ke kamar, mengatakan ta'awwadzat min Rasulillah. Rasulullah menjawab, laqad mutti bima'adin, sungguh kamu berlindung di tempat berlindung yang sebenarnya, yaitu berlindung kepada Allah. Kemudian Rasulullah mentalaknya, karena Rasulullah ketika menikahi itu belum sampai hubungan suami istri dan juga belum menetapkan mas kawinnya. Maka kalau wanita dinikahi belum pernah hubungan suami istri, mas kawin belum ditetapkan, kalau dicerai itu supaya memberi suatu bekal, kesenangan. Maka Rasulullah memberi, yaitu bisalasati aswabin, memberi 3 kain. Pertemuan kemarin sudah kami sampaikan. Babul walimah, bab walimah. Ngan Anas bin Malikin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf asara syufratin. Dari Anas bin Malik
Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Abdurrahman bin Auf bekas kekuning-kuningan. Faqala ma hadza? Rasulullah bersabda, apa ini? Qala Rasulullah Abdurrahman menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni tazawwajtu ra'atan. Sesungguhnya saya habis menikahi seorang wanita ngala wazni nawatin min zahabin, dengan mas kawin sepotong emas. Qala, Nabi berdoa, fa barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepadamu. Aulim walau bisatin, adakanlah walimah walaupun menyembelih seekor kambing. Muttafaq alaih walau dzuli muslimin. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat Abdurrahman ada bekas kekuning-kuningan, yaitu bajunya kena minyak yakfaron, yaitu minyak istrinya. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Abdurrahman, bajumu kok kena kekuning-kuningan ini apa? Maka kemudian Abdurrahman menjawab, ya Rasulullah, saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mas kawin, yaitu ngala waznin nawatin. Nawah itu sekitar, ada yang menjelaskan sekitar 3 gram, atau maaf sekitar 3 dirham atau 5 dirham. Jadi dirham itu kan uang emas, sepotong emas, maksudnya adalah dengan 5 dirham atau 3 dirham. Maka kemudian Rasulullah mendoakan barakallahu laka. Biasanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Enakipun ceramah kali mubalek ngeten iki. Jadi kula dereng dalil sampeyan malah pun padha ditale. Barakallahu laka wa baraka alaika, kelihatannya hampir sama tapi beda. Kalau ila dan ngala itu satu kalimat, ila itu positif, ngala negatif. Barakallahu laka itu maksudnya semoga Allah memberikan barokah ketika kamu senang. Jadi ketika senang tetap mendapat barokah. Dan semoga Allah memberikan barokah ketika kamu susah. Malaikat ketika tidak senang, ketika susah. Jadi senang maupun susah tetap mendapat barokah dari Allah. Aulim walau bisatin, adakan walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Jadi walimah itu sangat dianjurkan oleh agama kita. Jadi kalau mengadakan pernikahan
itu tetangga itu diberitahu, diundang untuk menyaksikan bahwa kita mengadakan pernikahan. Jangan malah sembunyi-sembunyi. Enten boten nikah rada delik-delik ngoten enten boten. Yang poyo ngerti tenan. Maka supaya disaksikan oleh tetangga. Ngani meni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah ridha kepadanya, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Apabila salah satu di antara kamu diundang untuk mendatangi walimah, maka datanglah. Muttafaqun alaih. Wali muslimin, di dalam kitab Muslim atau riwayat Muslim, idza ta'a ahadukum akhahu falyujib. Apabila salah satu di antara kamu mengundang saudaranya yang diundang supaya hadir, ngursan kana au nahwa, undangan walimah atau undangan selain walimah. Jadi menurut hadis ini, prinsip mendatangi undangan, apabila kita mendapat undangan dari sesama umat Islam, kalau tidak ada uzur, undangan itu wajib kita datangi. Wajib kita datangi. Kalau tidak mendatangi, berarti maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah. Namun kadang-kadang kita tidak datang itu ada uzur, baik dari pihak pengundang maupun dari pihak yang diundang. Suatu contoh dari pihak pengundang, kita mendapatkan undangan, tetapi kita tahu bahwa nanti di dalam undangan itu ada kegiatan-kegiatan yang melanggar agama. Itu boleh tidak datang. Itu namanya uzur dari pihak pengundang. Kalau memang jelas itu ada pelanggaran agama, misalkan dihidangkan minuman khamr, ya. Misalkan di situ ada musik yang penyanyinya kelihatan apanya? Kelihatan auratnya. Kita boleh tidak datang. Kalau datang harus mengamalkan sabda Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran supaya merubah dengan kekuasaan, di situ ada perjudian. Kalau panjenengan datang berani, ya kita bubarkan dengan kekuasaan.
tapi panjenengan boten wani. Karena tidak punya kekuasaan. Kalau tidak berani dengan kekuasaan, tidak bisa, tidak mampu, maka dengan lisan kita tegur. Kalau tidak mampu ya dengan hati. Kalau dengan hati itu minimal melihat kemungkaran itu tidak senang, kemudian pergi. Itu namanya merubah dengan hati. Enten campur sari, ketinggal aurate malah nonton. Niku boten pas. Neng arep kok malah ra mulih-mulih. Seharusnya paling tidak panjenengan pulang, tidak senang melihat kemungkaran. Itu bilqol, dengan hati. Itu saja adalah selemah-lemah iman. Boleh tidak datang, kadang uzur itu datang dari pihak yang diundang. Suatu contoh, sehari undangan 3 atau 4, atau ketika itu baru mengajar, mendapat undangan, tentu saja tidak bisa, karena mengajar juga kewajiban. Mendatangi undangan 3 sekaligus juga tidak bisa, maka boleh tidak datang. Dalam arti tidak datang pada waktunya. Ya mungkin datang sore hari, siang hari, atau pagi hari. Tapi kadang-kadang orang itu kalau dapat undangan, modelnya sekarang kok agak susah ya. Karena ketika saya masih dinas dulu pernah mendengar ibu-ibu ditanya oleh temannya, "Bu, panjenengan pikantuk undangan saking si pulang." Jawab ibu, "Alhamdulillah mboten itu." Kula kaget. Aku piye entuk apa aku arep innalillah. Cek lain itu alhamdulillah. Sejatosipun pikantuk undangan itu penghormatan. Dianggap teman yang dekat, saudara yang dekat, penghormatan disuni, donga pun. Mohon doa. Yang penting itu, Pak. Yang penting datang, matur, mudah-mudahan pengputra dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ngoten pun pikantuk macam-macam suguhan. Mungkin pindah nggih mawaddah warahmah. Pun digawe semenat. Undangannya mohon doa. Orang nyumbang, maka dari itu kalau nyumbang dia lebih bagus. Itu uzur dari pihak yang diundang. Maka prinsip itu wajib, mendatang itu wajib. Undangan apapun, ngursan karena aunahwa, undangan akikoh, undangan apa saja, asal tidak ada uzur. Ngan Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Sejelek-jelek makanan itu makanan walimah, walimatul urus. Itu sejelek-jelek makanan. Yumna'uha man ya'tiha, tidak mengundang orang yang ingin datang
wa yad'a ilaiha man ya'baha, dan mengundang orang yang tidak ingin datang. Wa man lam yujibi da'wata faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa tidak mendatangi undangan, maka sungguh bermaksiat atau durhaka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Akhrajahu Muslim. Jadi sejelek-jelek makanan itu makanan walimah, tapi dengan catatan, apabila orang itu mengadakan walimah tidak mengundang orang yang ingin datang, orang yang kepingin datang malah tidak diundang, tapi justru mengundang orang yang tidak ingin datang. Itu maksudnya tidak mengundang orang miskin. Jadi dulu pada zaman Rasul itu kalau mendapat undangan walimah itu senang, karena di situ akan makan-makan. Makan itu pada zaman dulu istimewa apa? Makan. Banyak orang yang tidak sadarkan diri ketika sholat hanya karena beberapa hari tidak makan. Iya. Jadi Abu Hurairah itu pernah sholat itu jatuh, tidak sadarkan diri, malah diinjak orang, disangka Abu Hurairah itu orang ayam karena tidak makan berhari-hari. Memang kehidupan dulu sangat prihatin. Makan itu hal yang istimewa. Maka orang miskin kalau ada walimah sangat ingin diundang, begitu. Tapi malah tidak diundang. Karena pada zaman dulu itu makan ya sudah makan, tidak ada istilah amplop itu betulnya. Yang saat ini wong miskin orang diundang malah beneran gimana? Maka dari itu orang kaya yang tidak begitu ingin makan malah diundang. Itu sejelek-jelek makanan, yaitu makanan walimah yang tidak mengundang orang miskin yang ingin datang, justru mengundang orang kaya yang tidak begitu ingin datang. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Apabila salah satu di antara kamu diundang, maka wajib mendatangi. Fa in kana shaiman falyusolli. Jika orang itu berpuasa, supaya mendoakan. Wa in kana muftiran falyat'am. Apabila dia itu tidak berpuasa, supaya makan hidangan. Akhrajahu Muslimun aidan, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Walau min hadis Jabirin nahu wa qala, juga riwayat Muslim sumbernya dari Jabir, sama hadisnya. Wa qala Rasulullah bersabda, fa in syaa ta'iman wa in syaa taraka. Jika mau silakan makan, jika mau
silahkan tidak makan. Jadi yang dimaksud apabila orang itu mendapat undangan agar supaya menghadiri undangan. Dan jika dia itu puasa, supaya mendoakan. Walaupun puasa itu tetap supaya menghadiri. Dan jika dia itu tidak berpuasa, kalau ada hidangan silahkan makan. Dan dia jika mau makan, ya silahkan makan. Dia tidak mau makan, ya silahkan tidak makan. Yang penting kalau mendapat undangan itu agar supaya menghadiri undangan. Bapak-bapak yang kami hormati, saya kira malam ini cukup sekian dulu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan dipersilakan.